Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa rasul karim. Ibu-ibu kaum muslimin dan sadakumullah, ini mohon maaf keterlambatannya, ada tamu jadi terlewat ini. Sudah jam 8:22 ya, tapi semoga penantian yang ada bernilai pahala juga dan itu semoga diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kita bersyukur kembali dipertemukan. Semoga perjumpaan kita membawa keberkahan bagi kita semua, termasuk kita hari ini berada di bulan Dzulqa'dah. Semoga kehadiran kita juga dinilai oleh Allah menjadi pahala yang lebih berlipat lagi, karena kita beramal di bulan haram ya, ini bulan-bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ya. Nah, di pagi hari ini kita sekedar kembali mengingatkan tentang betapa pentingnya kejujuran. Nah, ini tentunya kalau nanti kaitannya dengan anak-anak kita yang sedang sekolah di TAUD. Nah, salah satu bentuk ciri dari anak soleh dan solehah itu adalah kejujuran mereka. Bagaimana kita bisa membentuk kejujuran kepada anak-anak kita? Ya tentu dimulai dari diri kita sendiri untuk senantiasa berlaku jujur ya. Untuk itulah kita akan coba bahas tentang hal ini. Harapannya nanti ketika kita sebagai orang tua mengamalkannya, ya nanti akan menjadi tauladan bagi anak-anak kita ya. Baik, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Nah, kata jujur ini yang butuh kita garis bawahi sebenarnya bagian saja ya dari sifat syidik yang memang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi bentuk umum dari jujur itu adalah syidik ya. Dan ini sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi ya. Sehingga kalau kita tengok, beliau pernah bersabda ini, alaikum bisidqi ya. Wajib atas kalian untuk berlaku benar. Sidq itu artinya benar atau jujur. Alaikum bisidqi. Beliau kemudian menyebutkan fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya sidq itu akan menggiring seseorang menuju kepada berbagai macam kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebajikan akan menggiring seseorang itu menuju ke surga. Jadi runtutannya gitu. Dimulai dari sidq dulu. Orang kalau sudah sidq bisa melakukan berbagai macam kebajikan. Nah, ketika banyak kebajikannya akan menggiring seseorang menuju ke surga. Ya. Dan beliau kemudian mengingatkan wa iyyakum wal kadiba. Ya, jauhilah oleh kalian dari kedustaan. Kenapa? Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya dusta itu akan menggiring kepada berbagai kejahatan dan dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya dosa-dosa dan kejahatan itu akan menggiring seseorang menuju ke neraka. Nah, runtutannya gitu. Mungkin kita ketika berdusta, mungkin kita merasa aman
dari keburukan yang kita lakukan. Tapi sebenarnya aman itu aman hanya sebentar, karena justru nanti akan menggiring kepada keburukan-keburukan selanjutnya. Sekali saja kita bohong, misalnya ya kita dusta satu perkara, sebenarnya akan menggiring kepada kedustaan berikutnya. Pasti seperti itu. Karena kedustaan satu harus ditutup dengan kedustaan kedua. Kedustaan kedua harus ditutup dengan kedustaan ketiga dan seterusnya. Kalau tidak ingin terbongkar. Jadi akan menjadi lingkaran keburukan. Nah, layak jika itu semua bisa menggiring seseorang menuju ke neraka. Nah, disinilah Nabi SAW memerintahkan kita untuk komitmen dengan kejujuran atau kebenaran. Alaikum bisyidqi. Contoh cakupan sidik ini mungkin ya, ini sebagai satu contoh aja. Sidik itu gambarannya seperti apa sih? Jujur yang dimaksud seperti apa? Nah ini contohnya ini. Ada kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam Sahih Al-Bukhari tentang 3 orang di masa lalu yang jalan-jalan, kemudian qadarullah hujan lebat, mereka kemudian bernaung masuk ke dalam gua. Begitu mereka masuk ke dalam gua, qadarullah ternyata pintu gua itu kemudian tertutup batu besar. Nah, di zaman itu batu besar susah sekali nih untuk bisa digerakkan. Beda dengan hari ini mungkin bisa ada alat berat yang untuk menggesernya. Sehingga pada waktu itu mereka sadar betul ini nggak mungkin ada yang bisa menolong kecuali keajaiban dari Allah Ta'ala. 3 orang itu kemudian berpikir demikian. Karena batu di pintu gua itu sangat besar, nggak mungkin bisa digerakkan begitu saja. Sampai akhirnya mereka itu kemudian bersepakat, yuk kita berdoa masing-masing menyebutkan amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Siapa tahu dengan berdoa dan berwasilah dengan amal kebaikan yang pernah dilakukan, itu akan menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Maka 3 orang itu masing-masing berdoa. Nah, salah satunya dia berdoa dengan berwasilah sifat sidik. Wasilah itu artinya perantaraan supaya doa itu menjadi mustajab, ya. Tapi wasilahnya ini dengan sifat sidik yang pernah dilakukannya. Dia berdoa begini. Allahumma inni istajartu ujaro'a. Ya Allah, sesungguhnya aku itu pernah mempekerjakan seorang karyawan atau beberapa karyawan. Fa'atoituhu ujurahum. Yang mana aku sudah kasih gaji untuk mereka, upah untuk mereka, ghairu rajulin wahidin, kecuali 1 orang. Tarokalladzi lahu wadahaba, dia itu pergi meninggalkanku sebelum aku beli gaji. Nah, kemudian wasamartu ajrohu, aku kembangkan upah yang tidak diambil itu. Jadi upah karyawan yang dia bekerja tapi belum mengambil upahnya itu diusahakan, dikembangkan oleh sang majikan ini, oleh orang yang berdoa ini. Hatta kasrat minhul amwal, sampai kemudian menjadi harta yang sangat banyak. Karena ini ditinggalnya dalam kurun waktu yang lama, gitu kan? Tidak artinya orang yang dulu kerja itu kemudian ditinggal dalam waktu lama, sampai setelah sekian lama waktu berlalu, upah yang dia miliki itu dikembangkan dan menjadi harta kasurat minhul amwal, menjadi harta yang jumlahnya banyak banget. Setelah itu faja'ani ba'dahin, setelah kurun waktu cukup lama, orang yang dulu tidak mengambil upahnya itu kemudian mendatangiku, faqala, dan kemudian mengatakan, ya Abdallah, adi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, dulu saya pernah bekerja kepada Anda, saya belum mengambil upahnya. Hari ini saya hendak mengambil upah tersebut. Maka kemudian, fakultu lahu, aku katakan kepadanya, kullu ma taro min ajrika. Coba kamu tengok itu, ada penggembala,
ada unta, ada sapi, ada kambing dengan jumlah yang banyak itu, semua itu adalah dari upahmu. Si majikan bilang seperti itu. Minal ibili wal bakori wal khonam, itu dari jenis unta, sapi, kambing, warokik, bahkan penggembalanya, itu semua adalah milik kamu. Kira-kira kalau kita yang jadi pekerja dibilangin kayak gitu, kira-kira gimana? Dulu kerja sebulan sedina ki 50.000, berarti nek sebulan ping 50, 30 ping 50, berarti uang berapa? 1.500.000. Kok ngerti-ngerti sudah jadi kumpulan unta, sapi, kambing dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan termasuk juga penggembalanya itu adalah milik dia. Kira-kira kalau kita gimana? Kalau kita kira-kira gimana? Percaya nggak kira-kira? Orang ini juga nggak percaya. Ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Wahai hamba Allah, aja ngeluweh lah. Wong yang duit-duit gemen gur 1.500.000 enggane kok siki wis dadi harta yang sedemikian banyak. Nggak percaya dia. Tapi aku katakan, orang yang berdoa itu kemudian berkata lagi, inilah astahzi'u bika. Saya nggak mencandai kamu. Serius, itu semua milik kamu. Begitu tahu bahwa itu beneran, fa'akhodahu kullahu, dia ambil semua hartanya, wastaqohu falam yatruk minhu syai'an, dan tidak menyisakan sedikit pun, digawa kabeh. Coba kalau kita jadi majikannya rasanya gimana? Raja tega temen gitu ya, kita mungkin menganggap gitu ya, raja tega temen gitu. Sudah diusahakan sedemikian rupa. Nah, kemudian orang itu jadi berdoa nih, Allahumma wa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu, yaitu mengembangkan upah karyawan yang belum mengambil gajinya itu kemudian menjadi harta banyak, dikembalikan kepada pemiliknya semua. Dan itu aku lakukan itu semua karena mencari wajahmu ya Allah. Fafruj anna man nahnu fih. Keluarkanlah kami dari tempat kami ini. Fangfarojat sohroh. Ternyata begitu dia berdoa seperti itu, batu besar itu kemudian bisa bergeser. Fahoroju yamsuna. Yang dengannya kemudian kami bisa keluar daripadanya. Masya Allah. Ini contoh gambaran sifat syidik. Yang punya sifat syidik berarti siapa ini? Siapa ini? Dalam kisah ini yang punya sifat syidik siapa? Si pekerja apa si majikan? Si majikan. Masya Allah. Andai kita jadi majikannya kira-kira gimana? Begitu ditagih nyong gemean nyambut gawe karo jenengan urung diupahi hari ini saya akan minta upah itu tadi. Kita pasti akan ngitung, oh dulu sampean kerja nangun aku ya 30 dina, 30 ping 50 ya berarti 1.500.000. Ya sudah kita kasihkan sejumlah itu. Iya enggak? Tapi karena kejujuran, karena duit yang dulunya itu 1.500.000 dibeliin cempek 3 harga 500.000-an, dari cempek 3 itu kemudian tumbuh berkembang beranak pinak, dibeliin unta, dibeliin sapi menjadi jumlah yang banyak. Dia jujur sehingga kemudian dia katakan itu semua milik kamu, upah kamu yang dikembangkan. Masya Allah, orang ini jujur banget sehingga kemudian menjadi doanya mustajab. Lah yang kita maksud gambaran jujur itu termasuk diantaranya kayak gitu, bukan hanya sekedar ucapan jujur gitu, tapi ini sikap, ini perbuatan. Dalam hal bermuamalah kita dituntut untuk senantiasa jujur sebenarnya. Dari situ, yuk kita coba tengok. Kalau begitu, cakupan sidik itu sebenarnya apa saja sih? Dalam wilayah apa saja kita diperintah untuk sidik, gitu kan? Untuk berlaku jujur. 1, kita dituntut sidik dalam setiap ucapan kita, gitu kan? Sidik dalam segala ucapan kita. Ini yang paling menjadi cerminan nanti ya. Yaitu apa? Menghindari segala ucapan dusta, bahkan sampai dalam hal bercanda saja. Ya. Dalam hal ngeleweh saja kita berusaha untuk senantiasa menghindari ucapan dusta. Wah, ini orang hebat ini. Ngeleweh saja dia tidak berani untuk berbohong.
Ternyata karena hal seperti ini memang sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Sampai Nabi itu pernah mendoakan nih. Wailul lilladzi yuhaddisul qaum summa yakdzibu liyudhikahum. Celaka nih orang yang berbicara dengan suatu kaum, dia itu berdusta hanya sekedar supaya dianggap lucu. Ternyata didoakan oleh Nabi, wailul. Wailul itu artinya apa? Celaka. Celaka orang yang berbicara dengan suatu kaum, direwangi ngapusi hanya sekedar untuk dianggap lucu. Makanya kita mestinya gimana? Kita komitmen menghindari segala dusta, bahkan termasuk dalam urusan canda. Ngeleweh sekalipun kita jangan bohong. Karena hati-hati, orang bohong, ngeleweh bohong saja nanti bisa menjadi sebab kecelakaan bagi dia, gitu loh. Senenge ngelombok, sekalipun jane tujuane ngeleweh. Bisa sebab dia jadi celaka. Kan ada tuh kisah Arab Badui kayak gitu. Dia tuh suka ngeleweh. Dia itu seorang penggembala kambing gitu kan. Mungkin pernah diceritakan ke anak-anak kita yang di PAUD itu. Di Upin Ipin kayaknya juga diceritakan itu tentang penggembala yang suka bohong. Ya. Satu saat dia itu kemudian berteriak-teriak, "Wahai penduduk," gitu kan. "Ada serigala memakan kambing kami," gitu kan. Begitu kemudian orang pada heboh berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dia, ternyata dia cuma senyum-senyum. Kalian kena prank kayak gitu kan, di prank sama si gembala itu. Akhirnya ya sudah, para penduduk kampung itu kemudian pulang dengan rada kecewa. Oh, ini dihapusi, dikerjain gitu. Besoknya lagi ketika mungkin peristiwa itu sudah lewat, kembali lagi dia berulah seperti itu. Sehingga kemudian ya masih orang-orang masih perhatian kepadanya. Ya, sehingga kemudian tetap ditilihi dan ternyata kena prank lagi nih masyarakat. Sekali, dua kali, tiga kali seperti itu, akhirnya suatu saat dia itu berteriak-teriak betul-betul minta tolong. Gimana? Nggak ada yang nolong karena dikiranya sedang bercanda. Seperti itu, bahwa bercanda saja kita itu dituntut untuk menghindari kedustaan karena bisa menjadi sebab keburukan bagi kita. Orang yang terbiasa bohong, orang nanti tidak akan mempercayainya. Kalau ngelewehnya suka bohong pun nanti menjadi orang yang kehilang kewibawaannya, seperti itu. Ya, jadi kita dituntut sidik dalam ucapan. Sekalipun nanti ada dusta yang boleh ya, di wilayah ini ada dusta yang boleh, mungkin pernah kami sampaikan, dusta suami kepada istri untuk menyenangkan istri, istri bohong kepada suami untuk menyenangkan suami, boleh. Ya. Tapi tujuannya untuk menyenangkan loh ya, bukan untuk berkhianat gitu kan, berkhianat di belakang, bukan. Ini tujuannya untuk menyenangkan. Misalnya seorang suami nanya kepada istri, "Gimana Dek? Ini sudah 2 minggu nganggur nih, masih ada yang diliwet enggak?" gitu kan. Nah, ini si istri biar suami tenang, "Wos, tenang saja Kanda, kendile urung jomplang," gitu kan. Jawabannya kan ya benar-benar juga, kendile urung jomplang, ning ora isi beras kan kayak gitu kan. Tapi kan kendile urung jomplang itu. Supaya suami tenang. Yang seperti itu boleh, bohong kayak gitu boleh. Yang dulu mungkin pernah saya contohkan gitu kan. Suami pulang bawa oleh-oleh baju gitu kan. Untuk oleh-oleh istri. "Istriku nih, saya dari luar kota, tak kasih oleh-oleh," gitu kan. Begitu dibuka, bajunya jan norak banget gitu kan. Desolah gitu kan. "Gimana baju yang Kanda belikan?" gitu kan. Nek jujur, ora seneng, ngomong ora seneng, jujur. Kira-kira suami gimana? Kayaknya kapok, lungo-lungo meneh ya ora bakalan ngasih oleh-oleh. Ya sudah, walah iki jan klambi favorit ini, warna kesukaan dan seterusnya. Padahal jane nang jero ati wah norak banget. Sehingga kemudian dia buktikan, esok tinggo sore kumbah, esok tinggo meneh sore kumbah meneh. Wah, bojone kan seneng. Wah, ternyata betul-betul suka tiap hari dipakai. Padahal karpe main cepet bodol gitu kan, kayak gitu loh itu. Nah, ini dusta yang kayak gini masih diperkenankan. Ya. Kadang kita itu kan kebalik, saat dituntut jujur malah kita berdusta, saat kita boleh berdusta malah jujur banget. Ya, sehingga kemudian tadi justru malah menyakiti orang lain. Termasuk ini ya, dusta untuk mengislah 2 orang yang sedang bersengketa, ini juga diperkenankan. Dusta dalam peperangan apalagi, karena perang itu sendiri adalah tipu daya. Tapi secara umum
kita diperintah menghindari segala ucapan dusta, bahkan termasuk dalam urusan bercanda. Nanti anak-anak kita diajari seperti itu. Termasuk menghindari tauriyah. Masih ingat tauriyah itu apa? Tauriyah itu ucapan yang antara orang yang mengucapkan dengan yang diajak bicara itu persepsinya beda. Dan itu memang sesuatu yang disengaja. Ya, memang sesuatu yang disengaja. Begini, misalnya ada seseorang bilang begini, Pak, tolonglah minta izin ke ustadzah supaya saya bisa pulang. Loh, alasannya apa? Di pondok kok izin mau pulang kalau nggak ada alasan? Bilang aja bah sama ustadzah kalau mbah sedo gitu lah. Ya. Ini contoh tauriyah. Mbah itu sedo sebenarnya sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu gitu kan, memang sudah sedo gitu kan. Cuma si ustadzah yang diajak bicara taunya bahwa mbahnya itu baru saja sedo sehingga izin pulang. Ini namanya tauriyah. Ada unsur bohong nggak? Ada unsur bohong nggak? Ada, karena tadi persepsi orang yang bicara dengan orang yang diajak bicara itu beda. Maka orang yang sidik dalam ucapan, dia pun harus menghindari tauriyah. Kecuali darurat ya. Nanti pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani Nabi berhijrah ke Madinah. Abu Bakar itu melakukan tauriyah ini. Pada waktu itu hampir kekejar nih, ada orang yang kemudian mendapati mereka berdua sedang melakukan perjalanan hijrah itu. Kalau tidak menjaga diri, menutupi diri, wah nanti kemudian disampaikan ke orang Quraisy mungkin mengejar, bisa menjadi sebab terbunuhnya Nabi. Ketika itu orang yang memergoki mereka itu kemudian tanya kepada Abu Bakar, karena kebetulan Nabi wajahnya tidak begitu dikenal pada waktu itu oleh di kalangan Arab. Nama sudah dikenal tapi wajah belum dikenal. Ini Abu Bakar lebih dikenal karena beliau itu juga pedagang dan seterusnya. Maka orang yang mendapati mereka itu bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kamu bersama siapa?" Gitu kan. Abu Bakar itu menjawab, "Saya dengan penunjuk jalanku. Ini penunjuk jalanku." Gitu kan. Pada waktu itu orang yang diajak bicara itu tahunya bahwa penunjuk jalan itu maksudnya adalah guide. Tahu guide ya? Jadi kalau wisata kan suka ada yang nunjuk-nunjukin ini di sini. Dan dulu itu orang Arab kalau melakukan perjalanan jauh biasanya mereka menyewa penunjuk jalan supaya nanti tahu jalan terdekat mana, yang nanti aman mana dan seterusnya untuk perjalanan ke luar negeri lah misalnya gitu. Nah ini Abu Bakar bilang, "Kamu bersama siapa?" "Saya bersama penunjuk jalanku." Nah orang yang diajak bicara tahunya, oh ini guide berarti gitu. Ya sudah dibiarkan lewat. Padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar penunjuk jalan itu adalah penunjuk jalan hidup, yaitu yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan bagaimana menjadi hamba yang baik, yaitu maksudnya Nabi SAW. Nah inilah yang disebut dengan tauriyah. Kalau darurat masih diperkenankan kayak Abu Bakar. Tapi kalau ini untuk sesuatu yang sifatnya culas, curang, ya ini masuk kategori kedustaan yang harus kita hindari. Ini tauriyah. Termasuk sidik ketika bermunajat kepada Allah. Bermunajat ini kan lesan kita kan mungkin mengucap kepada Allah ya. Misalnya nih doa salat Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa lam yakum minal musyrikin. Kita lesannya bicara ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat ya yang menciptakan langit dan bumi. Lesan kita mengucap seperti itu, tapi sebenarnya pikiran kita kemana-mana. Bisa nggak lagi takbir Allahu Akbar pikirannya di pasar? Bisa. Lesannya sih ya yang mungkin pakai Allahumma ba'id baini ya Allahumma ba'id baini wa bainahu ya, tapi pikirannya neng pasar, pikirannya neng warung, pikirannya neng kantor, pikirannya neng dapur, pikirannya neng anak dan seterusnya. Ini masuk kategori tidak sidik dalam bermunajat kepada Allah. Kenapa? Lesannya mengucap sedang menghadapkan wajahnya ke wajah Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, tapi sebenarnya hati kita sedang berpaling daripadanya. Nah,
kita sebenarnya juga dituntut untuk sidik saat bermunajat kepada Allah. Masya Allah. Ini sisi yang berat. Nah, ini cakupan sidik pertama, ya. Cakupan sidik pertama, sidik dalam ucapan, satu itu. Dua, kita juga dituntut sidik dalam setiap perbuatan. Ini lebih susah lagi. Di antaranya apa? Sidik dalam akad dan janji. Ini perbuatan ini. Ya. Ketika diberi amanah, ya kita tunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Bu, saya titip di warung jenengan dagangan niki. Oh siap, gitu kan. Ini secara apa namanya? Sekalipun bukan tidak pakai tulisan, sebenarnya masuk bagian dari akad dan janji. Saya titip, jenengan jawab siap, gitu kan. Nah ini ada konsekuensinya. Orang yang sidik mendapatkan titipan dagangan, ya dia berusaha untuk menawarkan dagangan tersebut. Tidak kemudian disia-siakan, tidak kemudian mungkin ditempatkan di tempat yang tidak diketahui oleh konsumen. Ini baru namanya sidik ketika diberi amanah. Sekalipun amanah itu berupa barang titipan. Kita dituntut gitu. Bu, kula niki badhe keluar kota nyuwun ngapunten nggih, kula titip pemean gitu kan. Jemuran ya, titip jemuran. Bisa enggak? Tetangga titip jemuran bisa enggak? Bisa, tetangga yang baik kan seperti itu, saling tolong menolong gitu kan. Oh nggih, siap gitu kan. Ternyata begitu dia bilang siap, diabaikan, gerimis dibiarkan, hujan dibiarkan, dan seterusnya. Baru ketika pulang ditanyain, "Doh kok basah?" Itu kan. Waduh nyuwun ngapunten, kulo kelalen gitu dan seterusnya. Nah orang yang sidik diberi amanah seperti itu, dia pun komitmen. Ya. Dan berbagai barang titipan yang lain, yang kecil-kecil aja lah. Amanah itu contohnya apa? Barang titipan. Apalagi nanti terkait dengan jabatan. Kita sudah tekan kontrak tentang pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya ini sebenarnya bagian dari akad sidik dalam perbuatan, yaitu sidik dalam akad dan janji. Kita harus bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah kita tanda tangani. Kerjanya kok atas dasar waktu, ya harus datang sebelum atau saat waktu awal ditetapkan, sampai nanti pulangnya ya nunggu sebagaimana waktu di mana dia itu sudah menandatangani kontrak. Misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 4, ya sudah komitmen seperti itu. Ini namanya orang yang sidik. Ya. Curang sehingga kemudian datangnya telat, urung wayai wangsul pun wangsul gitu misalnya. Berarti dia masuk kategori dusta. Gitu kan? Ini sidik dalam akad dan janji. Nah, termasuk sidik dalam perbuatan itu apa? Sidik dalam bermuamalah. Nek dodol, dia jujur saat menimbang dan menakar. Ya. Dia jujur saat menjual dan membeli. Ketika menjual sesuatu, ada barang yang kemudian mungkin ada cacatnya, ya dia sampaikan. Kalau barangnya itu tiruan tapi mirip dengan merek tertentu, dia sampaikan bahwa ini adalah jenis tiruan dan seterusnya. Ini namanya jujur saat menjual dan membeli. Apalagi saat menimbang, menakar dan seterusnya, ya sudah jujur. Sering kami sampaikan kan kalau jualan bensin yang pakai botolan, kalau memang sebotol itu tidak ada 1 liter, ya nggak apa-apa, tapi bilang kepada yang beli. Misalnya yang beli bilang, tumbas pertalite seliter, itu ngapunten, belum boten nyade literan, nyadene botolan, pokoknya sak botol regane sakmene. Nah isinya berapa? Ya mungkin 800, mungkin 900 ml, nggak masalah, tapi jangan jual literan. Itu sudah sidik. Tapi kalau kemudian dia bilangnya 1 liter tapi ternyata nggak nyampe 1 liter, hati-hati, ini masuk kategori kedustaan, kebohongan. Takaran dan timbangan seperti itu. Ya. Nanti menjual barang kayak gitu, ada cacat nggak nih barang dagangan dan seterusnya. Kalau ada, ya disampaikan, Bu, ini baju ini jahitannya agak lolos di sini nih. Ini tenunannya ada yang bundet di sini. Jadi pedagang itu perhatian kayak gitu. Kemudian dijelaskan, jual sepeda motor ya sampaikan, ini ada cacal-cacal di sini dan seterusnya. Ya ini kekurangannya, tapi mesin secara umum bagus dan seterusnya. Silahkan jenengan coba sendiri. Ini sidik dalam muamalah. Seperti yang tadi kita contohkan. Itu termasuk sidik dalam muamalah.
Ini yang paling berat ini. Ya. Kalau sudah masuk di wilayah muamalah, kadang orang itu satu, sing penting oleh bade akeh, oleh duit akeh, sekalipun mungkin direwangi menutupi kebohongan, kedustaan dan seterusnya. Ini, ayo ibu-ibu semua, kita jadi orang yang sidik dalam perbuatan. Ya nanti saat bikin akad, perjanjian, atau dalam berbagai malam transaksi muamalah, kita berusaha untuk sidik. Insya Allah apa? Berkah. Nanti anak-anak ya akan terbiasa. Kalau orang tuanya sudah terbiasa dalam ucapan senantiasa jujur, dalam perbuatan senantiasa jujur, insya Allah ya, insya Allah nanti anak-anak kita pun akan terbawa seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang agak berat juga nih, sidik dalam tekad atau azam. Kadang kita kan muncul tekad-tekad mau berbuat ini, berbuat itu gitu ya. Apalagi kalau kita itu dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Kita itu sok buat tekad-tekad yang hebat. Misalnya begini nih, contoh tekad. Nah aku sugih, pokoknya aku harus sedekah. Ini biasanya ngenangannya wong ora sugih kan kayak gitu kan. Pokoknya aku sugih, aku harus infak, harus sedekah, aku harus melu korban, aku harus ini dan seterusnya gitu kan. Ya. Bedanya apa? Tekad, janji, dan nadar ini ya. Kita sedikit-sedikit bedakan. Ini sebenarnya tekad aja nih, karena tidak kita sampaikan. Ya pokoknya tekad di dalam hati. Wis pokoknya aku sugih, aku ki arep sedekah. Atau mungkin pokoknya aku larane mari, aku ki arep tahajud saben wengi. Itu namanya tekad. Tidak terucap. Beda ya kalau janji itu nanti biasanya mungkin ada pihak kedua. Pokoknya aku janjilah sedekah gitu. Misalnya ada petugas datang menawarkan program kegiatan dakwah dan seterusnya, wis janji aku tak sedekah ya ning bulan ngarep gitu. Ini janji karena diucapkan kepada pihak tertentu gitu kan. Kalau nadar sekalipun tidak disampaikan kepada pihak atau tidak ada kaitannya dengan pihak tertentu, tapi dia bilang saya nadar pokoknya kalau anak saya itu diterima di fakultas kedokteran saya akan nyembelih kambing. Nah itu nadar. Kalau tekad sekedar di dalam hati kita, pokoknya aku sehat, aku harus tahajud, pokoknya aku sugih, pokoknya aku harus sedekah. Ini namanya tekad. Nah, sebenarnya sekalipun tekad dituntut untuk sidik. Sidik maksudnya apa? Ya ketika memang dapat kelapangan rezeki, dia akan sedekah. Sekarang coba, mungkin nggak ada orang yang tekadnya luar biasa, begitu dia mendapatkan keinginannya, ternyata dia kemudian lupa dengan tekadnya? Ada nggak? Pokoknya aku sugih sedekah, barang sugih gimana? Eman gitu. Loh nyong rekasa-rekasa dewa ki bisa kaya ki benyong banu jerih payah banting tulang, direwangi prihatin dan seterusnya. Kita tiba-tiba mencari berbagai alasan. Ternyata ada dampak buruknya bila orang tidak sidik dalam tekad. Yaitu apa? Allah akan timpakan kemunafikan di dalam hatinya. Coba nih, kita renungi surat At-Taubah ayat 75. Allah Ta'ala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallaha la in ataina min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Ini ikrar kepada Allah. Tidak ikrar kepada manusia lain, enggak, kepada Allah. Yaitu apa? La in ataina min fadli. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepadaku, lana sodakona, sungguh saya akan sodakoh, walanakunana minas sholihin, sungguh saya akan jadi orang yang soleh. Tadi kan orang kalau lagi susah biasanya bertekad, wis pokoknya nek aku uripe kepenak aku tak sodakoh, aku arep dadi wong soleh gitu. Di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, falamma atahum min fadlih, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, bahilu bihi, dia jadi bahil. Gimana? Lupa dengan tekadnya. Eman-eman tadi. Kenapa? Karena merasakan ternyata karunia Allah tidak didapat dengan mudah, harus dengan jerih payah, harus dengan banting tulang. Tiba-tiba begitu dikaruniai nikmat sama Allah, iki aku bisa kayak gini kan karena kerja keras, aku bisa seperti ini kan karena memang usaha saya itu
dengan sungguh-sungguh. Ini kan karena ilmu saya, ini karena strategi marketing saya. Pokoknya kembalinya kepada diri kita, lupa kepada Allah sehingga dia bakhil. Bahkan watawallau, dia kemudian berpaling, wahum mu'ridun, dia ya membelakangi kebenaran. Artinya kalau tadi janjinya mau jadi orang soleh, janjinya mau bersedekah, ternyata itu semua kemudian dia ingkari. Apa hukumannya? Di ayat yang ke-77 Allah Ta'ala berfirman, fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumil yalqaunahu bima ahlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Maka Allah timpakan kemunafikan di dalam hatinya. Jadi orang yang kalau suka bertekad tapi nanti belenjani tekadnya, Allah timpakan kemunafikan di dalam hatinya sampai hari di mana mereka itu menemui Allah. Ya Allah ini, sampai kematiannya ditimpakan kemunafikan. Kenapa? Dikarenakan mereka memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, apa yang telah dijanjikan kepadanya, dan dikarenakan mereka selalu berdusta. Ya Allah. Makanya kita hati-hati ya. Sekedar berikrar kepada Allah, bertekad saja sebenarnya dituntut untuk sidik. Bahwa tekad kita itu tekad yang benar-benar gitu loh. Bukan asal ngomong, karena kadang orang kalau lagi susah kayak gitu, terus pokoknya lah aku sehat, aku tok sholat jamaah, aku tok tahajud, sambat dina maca Quran, one day one juice, dan seterusnya. Bareng sehat, sibuk dengan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Mengkolah, konek aku sugih, wis tok infak, tok soduakoh, tok ini, tok itu, dan seterusnya. Begitu mendapatkan kelapangan rezeki, ternyata dia lupa dengan ikrarnya kepada Allah itu. Ini yang ketiga ya, cakupan sidik yang ketiga. Nih, sidik dalam tekad atau azam ya. Jadi keburukannya ini, kemunafikan ini sesuatu bencana dalam agama ya. Jadi kalau orang berbuat dosa dihukum sekedar badan sakit sih, alhamdulillah bisa menjadi penghapus dosa. Orang kalau berbuat dosa kok kemudian ditimpakan kesempitan rezeki itu menjadi penghapus dosa. Tapi kalau ditimpakannya hukuman dalam masalah agama, ini yang baru disebut namanya adab hukuman. Allah hukum dengan apa? Ditimpakan kemunafikan ke dalam hati seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang ketiga nih, cakupan sidik yang ketiga. Cakupan sidik yang keempat, sidik dalam makom-makom agama. Begini loh maksudnya. Pengakuan iman ada yang sidik, ada yang enggak. Ihsan ada yang sidik, ada yang enggak. Ridho ada yang sidik, ada yang enggak. Cinta ada yang sidik, ada yang enggak. Termasuk takut, harap, tawakal, dan lain-lain. Ini kan kedudukan-kedudukan dalam urusan agama ini. Ya. Mahabbah, khauf, roja, tawakal, ridho, ihsan, iman, ini adalah makom-makom agama. Contoh ini. Ada orang yang ngakunya beriman, tapi sebenarnya tidak beriman. Ada enggak? Ada enggak? Ya ada, karena Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkannya, mengabarkannya ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya dia bukan orang yang beriman. Lawan atau iman itu yang tidak sidik berarti ketika di dalam dirinya ada kemunafikan. Aku nih beriman, sebenarnya tidak beriman. Ya, nih contoh-contoh lagi. Dalam masalah ihsan juga seperti itu. Ya, dalam masalah ridho juga seperti itu. Ada yang sidik, ada yang enggak. Jangan ridho enggak dengan ketetapan Allah? Kalau ditanya kayak gitu, ridho. Misalnya kita jawab ridho. Bahkan pagi-pagi kita itu sudah berzikir. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula.
saya ridho Allah sebagai Tuhan saya ridho ya Islam sebagai agama saya ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasul saya. Ini ucapan. Kita bilang ridho Allah sebagai Tuhan kita, berarti kita ridho dengan segala ketetapan Allah. Jantes ngumbai geprek keselepol, wis disepin, wis gari diperesi, gari dipek, nembe bae meme rampung, bres udan. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Kurang ajar gitu ya. Udan gitu. Dah. Tadi katanya gimana? Raditu billahi robba. Nah, ini yang kadang tidak disadari bahwa ridho Allah sebagai Tuhan kita itu ya di antaranya kita ridho Allah memberikan ketetapan apa kepada kita, apalagi ketetapan-ketetapan yang sifatnya itu alam dan seterusnya. Kita wajib ridho. Kayak hari-hari inilah jare wis musim kemarau, udan terus gitu. Coba munculkan prasangka baik, jangan sampai berprasangka buruk. Wis pokoknya prasangka baik. Wah, alhamdulillah ini berarti Allah masih menurunkan berkah kepada kita. Lah ini orang yang ridho benar seperti itu. Ya. Cinta kepada Allah juga sebenarnya ada yang jujur, ada yang sidik, ada yang kadhib. Kalau ditanya sih, ibu-ibu cinta gak sama Allah? Cinta. Tapi disuruh membuktikan cintanya, ternyata berat, gitu kan. Cinta itu melahirkan ketundukan, cinta itu melahirkan kemudian ketaatan, cinta itu membuat orang itu siap berkorban untuk yang dicinta dan seterusnya. Ternyata kita cintanya cuma di kata-kata saja dan seterusnya. Nah, di sini cinta juga ada yang sidik, ada yang tidak sidik. Takut kepada Allah, jenengan wedi ora sih karo Gusti Allah? Oh ya wedi gitu kan. Loh, kalau takut kepada Allah mestinya perintah Allah dilakukan, larangan Allah kemudian ditinggalkan. Itu takut yang sebenarnya. Jenengan yakin gak sih dengan janji Allah gitu kan, bahwa nanti akan dapat surga, kepengen masuk surga enggak sih gitu. Ya kepengen loh wong mlebu surga, tapi perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya mau pergi ke surga. Nah, ini contohnya bahwa makom-makom agama pun dituntut dengan sidik. Ya. Ini yang keempat. Nah, yang kelima ini yang paling lembut ini paling lembut. Sidik dalam niat atau motif amal. Maksudnya gimana? Begini. Yaitu bersihnya motif amal dari selain mencari ridho dan balasan Allah dalam semua amal kita. Sholat kita hanya mencari ridho dan balasan Allah. Puasa kita hanya mencari ridho dan balasan Allah. Mungkin infak sedekah kita, haji umroh kita juga demikian. Ini yang disebut sidik dalam niat. Tidak ada yang dicari kecuali keridhaan Allah. Ini sidik. Berarti yang tidak sidik yang gimana? Yang tidak sidik yang gimana? Yang niatnya tidak sidik. Ketika ada niatan lain dari amal-amal yang kita lakukan. Sholat ternyata bukan hanya sekedar mencari ridho Allah, tapi juga ada unsur rikuhe karo mertua. Lah nyong arep ora sholat ning ora kepenak karo mertuane, gitu kan. Nah, berarti kurang sidik ini, tidak sidik. Infak sedekah kita selain mencari ridho balasan dari Allah, tapi juga ternyata ada unsur kepengen dialem, kepengen dipuji, kepengen dapat simpati, kepengen dapat dukungan. Kita haji umroh selain mencari pahala di hadapan Allah, tapi juga karena kepengen diceluk hajah gitu dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Yang sidik dalam niat berarti di setiap amalnya tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah. Dan ini penting banget. Ini karena sesuatu yang sangat lembut nih di dalam hati kita, sehingga kadang mungkin kita sendiri itu kadang jarang kemudian mengawasi gerak batin kita terkait dengan lurus atau tidaknya amal yang kita perbuat. Kadang kita langsung penting beramal, langsung penting begini-begini. Kita tidak berusaha membersihkan diri kita itu dari kotoran-kotoran amal itu tadi. Padahal, Masya Allah, mungkin pernah saya ceritakan ya, tentang 3 golongan manusia yang pertama kali akan diadili besok pada hari kiamat. Siapa saja? 1 orang yang terbunuh di jalan Allah.
2 orang yang banyak ilmu dan kemudian menebarkannya, 3 orang yang banyak infak sodakoh dan seterusnya. 3 orang yang membawa amal besar ini kemudian satu persatu dipanggil di hadapan Allah. Wahai fulan, dulu kami sudah kasih nikmat kepada kamu. Wa ma'amaltu fika, kamu bergunakan untuk apa itu nikmat yang aku sudah berikan kepadamu? Orang ini jawab, ya Rob, saya sudah dikasih badan yang kuat, perkasa, maka saya gunakan untuk berjuang di jalanmu. Qataltu fika hatta istushhida, sampai saya terbunuh. Dia mengklaim bahwa perjuangannya di jalan Allah itu semata-mata mencari ridho Allah. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati orang ini. Ketika dia menjawab bahwa dia itu menggunakan nikmat untuk berjuang di jalan Allah untuk mencari ridho Allah, dibantah oleh Allah. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu berperang, berjuang tidak lain supaya kamu disebut sebagai seorang pahlawan, supaya kamu disebut sebagai sosok yang pemberani, dan dulu di dunia kamu sudah mendapatkan itu. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, summa amaru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqu finnar, seret orang itu di atas mukanya, lemparkan ke neraka, padahal membawa pahala syahid. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak sidik dalam niat. Orang kedua sama, dia itu orang yang diberi kecerdasan oleh Allah, dipanggil di hadapan Allah, kemudian ditanyakan, wa ma'amaltu fika, apa yang kamu amalkan dengan ilmumu? Dia kemudian bilang, ta'alamtu ilma wa alamtuhu wa qara'ta fikal Qur'an. Saya itu belajar, saya mengajarkan, saya baca Quran semata-mata untuk mencari ridhomu. Allah Ta'ala kemudian menjawab, kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar, kamu mengajar, kamu baca Quran tidak lain supaya kamu disebut sebagai seorang qori, supaya kamu disebut sebagai seorang alim. Dulu di dunia kamu sudah mendapatkannya. Maka kemudian summa amaru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqu finnar. Allah perintahkan lagi kepada malaikat, syarat orang itu di atas mukanya, lemparkan ke neraka. Padahal dia ulama, padahal dia qori. Orang yang ketiga juga, dia itu orang yang dikasih oleh Allah harta yang banyak. Ditanya, kamu dulu dikasih harta yang banyak, kamu gunakan untuk apa? Ya Rob, tidak ada satu kesempatan pun yang mana engkau menghendaki aku infak sodakoh, kecuali saya infak sodakoh untuk mencari ridhomu ya Rob. Allah tahu apa yang ada di balik infak dan sodakohnya. Maka Allah kemudian menjawab, kadzabta, kamu dusta. Kamu infak sodakoh tidak lain supaya kamu disebut sebagai seorang dermawan. Kamu sekedar mencari sanjungan, kamu sekedar cari simpati, dan dulu kamu sudah mendapatkannya. Maka Allah perintahkan lagi kepada malaikat, summa amaru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqu finnar. Orang itu disuruh diseret di atas mukanya, kemudian dilemparkan ke neraka. Coba, 3 orang tersebut dianggap dusta meski betul-betul melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena sebabnya motif amalnya yang tidak sidik. Ini yang harus kita perjuangkan betul, bahwa apa yang kita lakukan hanyalah mencari ridho Allah, mencari ridho Allah dan seterusnya. Kalau enggak, jangan-jangan amal kita bukannya jadi sebab kemuliaan besok pada hari kiamat, bahkan bisa menjadi sebab kehinaan dan juga penderitaan bagi kita besok pada hari kiamat. Ini menjadi PR. Ayo belajar luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat. Sidik dalam motif amal. Nah, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini 5 cakupan sidik. Cobalah kita perhatikan dan coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya apa? Anak-anak kita nanti meniru sikap kita. Biasanya geram mabiyunge sok seneng ngapusi, anaknya yang udah tukang hapus gitu. Kadang anak itu ya persis dengan perilaku orang tuanya sebenarnya gitu kan. Kadang sebagai bocah lah omongannya lah keras banget gitu kan. Bareng jajal diendongi, jajal ngendong, ustadzah ngendongi kemarin ngomai iki bocah. Jebul nembe tekan duduk-duduk kula nuwun rama karo biyunge jan lagi padu gitu kan. Oh ya member anaknya ucapannya keras dan seterusnya. Seperti itu, anak itu fotokopian kita. Kita berusaha sidik dalam berbagai cakupan itu tadi. Ya kita berharap ini modal kita menanamkan kejujuran juga kepada anak-anak kita. Nah nanti sambil kita apresiasi lah ya.
Kalau anak kita sudah berusaha untuk jujur, tolong dihargai. Ya, misalnya kita pulang dari ngaji, tahu-tahu di rumah piring kesayangan kita itu pecah gitu kan, jan hancur, padahal kene kenang-kenangan regane surah piraha, tapi jan kene kenang-kenangan masa lalu gitu kan. Gitu. Begitu tahu sampai di rumah pecah, wah kita itu kemudian emosi, tanya, kamu yang pecahkan piring ini gitu misalnya kepada anak. Kalau anak kita sudah ngaku, kalau bisa jangan dimarahin gitu ya. Begitu anak kita itu ngaku, nggih Bu niki wau kados niki kados ini, oh ya sudahlah, wono gur piring sekalipun itu penuh memori enggak apa-apa gitu kan. Kita maafkan anak, itu namanya mengapresiasi. Jangan sampai anak kita sudah jujur masih kita marahin habis-habisan. Besoknya gimana? Kalau kemudian dia jujur ternyata kita masih memarahi dengan marah yang sangat. Besoknya dia berbuat salah, pasti akan bohong kepada kita. Dia melakukan ini, dia tidak akan mengakuinya. Ternyata anak kita bohong karena kesalahan kita dalam mensikapi anak. Tidak bisa menghargai kejujuran anak. Ya, seperti itu. Ini dulu ibu-ibu kaum muslimin dan rahimakumullah. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Baik. Kita coba tengok dulu diganjelnya sebab apa. Jangan-jangan memang pokoknya asal ketika masih kosong berarti apa itunya. Ya kok ternyata sudah datar sekalipun diganjel. Oh ya berarti karena ada kekurangan sedikit sehingga butuh diganjal. Hmm. On. Hmm. Nah, kalau bisa sih mengingatkan dengan bahasa yang ya supaya tidak menyakitkan orang, coba diingatkan ya mungkin dengan berbagai cara. Andai tidak mampu karena memang tidak enak, yang dosa sana, transaksi kita sih sah. Maksudnya kita beli ya sah pembeliannya, cuma urusannya itu sudah urusan dia. Kita sudah tidak punya kewenangan untuk mengingkarinya. Tapi Anda bisa ya mungkin pakai perantara, oh kayak duwe mbekayu jajal aku tok cerita karo mbekayu nih. Adine Rika yang berdodol kayak jajal domongi melas gitu kan dan seterusnya kayak gitu. Daripada kita ngomong langsung malah ngasuk ditutup regane jadi larang gitu kan dan seterusnya gitu. Gitu ya, itu. Si transaksinya sah, cuma kalau memang dosa itu dosa bagi yang berbuat curang gitu. Dan yang lain? Ya? Hmm. 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 Iya, itu. Yang diumpetin duitnya aja gitu supaya nggak beli rokok itu kan. Ya, itu juga silahkan. Itu artinya kalau memang tujuannya adalah untuk kebaikan, ya sebenarnya masih ditolerir lah, nggak masalah itu. Ya, artinya kok suami kita ada yang mungkin masih suka ngerokok ini dan seterusnya, kita nggak menyukainya, ya silahkan. Yang jelas intinya kan dinasehati. Dumpet natrok sabentina ning ora ana sadare malah rekasa sabentina sabentina dumpetan itu. Tapi supaya ada efek pelajarannya ya silahkan. Gitu. Ya. Ya monggo aku sing tok ngomong. Ya, ya, ya. Ada yang lain? Ya. Hmm. Hmm. Hmm.
Ya di situ justru malah kita mengajari kejujuran kan di situ. Jadi ya tetap saja kita berusaha untuk menyampaikan kejujuran. Kalau memang main HP nanti bisa merusak mata kan memang secara ilmiah juga boleh gitu kan, nggak apa-apa. Tapi mau bono, ayo mam tentungna, kono mumun gitu kan, anak pocong anak apa, nah itu kan nggak realistis gitu kan. Kalau kalau yang realistis nggak apa-apa gitu kan. Yang penting anak kemudian paham dampak atau buruk dari suatu perbuatan yang dia lakukan. Jadi nggak apa-apa sejak kecil sudah dikasih tahu ini baik ini buruk, harus gitu sudah dikenalkan gitu. Gitu ya. Ya. Gitu dulu mungkin ya. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ya mohon maaf tadi atas keterlambatannya dan insya Allah kita akan tetap berusaha bertemu di setiap hari Selasa jam 8 kecuali nanti kalau ada halangan yang lain lah, nanti mungkin ada pemberitahuan sebelumnya. Dari kami demikian, semoga bermanfaat, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Jangan lupa terus berdoa supaya anak kita jadi anak yang soleh-soleha, diberi akhlak yang bagus, ya, dan di salah satunya adalah jadi anak-anak yang senantiasa komitmen dengan kejujuran. Nah kita mulai dari siapa? Kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk jadi teladan bagi anak-anak kita dalam kejujuran. Dan tadi yang kami sampaikan, tolong ya kalau anak jujur dihargai, gitu kan? Ya sudahlah, kita redam marah, anak saya kok sudah jujur, kita redam marahnya, gitu kan? Pokoknya jangan dimarahin. Ya nak, terima kasih nak, kamu sudah mengaku, saya tidak marah, kenapa? Karena kamu jujur, gitu kan? Disampaikan, saya tidak marah itu karena jujur. Ini padahal menurut Umi ini, harganya mahal banget, gini, gitu kan? Gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tidak menghargai kejujurannya, karena besok dia akan jadi bohong setelah dia tidak dihargai kejujurannya. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.